warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, tim media Pondok Pesantren Misra Arafah Kota Lubuk Linggau, yang akan menginformasikan seputar kegiatan santri Pondok Pesantren Misra Arafah Kota Lubuk Linggau. Jumat, 23 Juni 2023, Pondok Pesantren Misra Arafah Kota Lubuk Linggau mengadakan pelepasan santri kelas 9 Madrasah Sanawiyah dan santri kelas akhir atau NHI Pondok Pesantren Misra Arafah Kota Lubuk Linggau. Baiklah, untuk informasi lebih lanjut, sudah ada rekan kami, Putri Ayu Tamara, yang berada langsung di lapangan. Terima kasih kepada rekan kami Ihsan Maharani. Baiklah pemirsa, saat ini kami sedang berada di acara yudisium dan pentas seni santri akhir Pondok Pesantren Misra Arafah yang langsung dihadiri oleh pimpinan Pondok Pesantren Misra Arafah, yaitu Buya Idul Fitri Samosa Elvi dan semua ustaz dan ustazah Pondok Pesantren Misra Arafah Lubuk Linggau. Ucapkan terima kasih padamu, ku tak dapat membaca dan menulis tanpamu. Segala jasamu masih akan selalu terkenang di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Buya. Kami dari tim media Misra Arafah ingin mewawancarai Buya mengenai tasyakuran pelepasan santri Pondok Pesantren Misra Arafah pada malam hari ini. Baiklah Buya, bagaimana tanggapan Buya mengenai tasyakuran pelepasan santri yang dilaksanakan pada malam hari ini? Baik, seperti apa yang Buya sampaikan di dalam sambutan tadi, bahwa segala kondisi apapun memang patut kita syukuri, walaupun ada sesuatu yang menurut dalam catatan pandangan agama, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak ada ujian yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba di luar batas kemampuan. Maka tahun ini saya sangat merasa ada sedikit kejanggalan di dalam pelepasan tahun ini karena pencapaian yang tidak begitu maksimal. Sehingga istilah acara malam ini bukan pelepasan wisudawan dan wisudawati, melainkan daripada tasyakuran santri untuk pelepasan daripada alumni. Nah, dalam catatan yang kita sampaikan tadi bahwa alumni Misra Arafah mengalami deklarasi dalam integritas dan daya kemampuan di tahun-tahun yang sebelumnya. Yang tahun sebelumnya kita melepaskan dengan wisudawan dan wisudawati, tapi untuk tahun ini mungkin secara integritasnya menurun. Kemudian banyak yang tidak menyelesaikan pokok kewajiban yang sangat sakral di dalam NHI, yaitu paper, kalau bahasa orang kuliah skripsi. Jadi mereka tidak menyelesaikan secara maksimal hingga tidak ada ujian munaqasyah paper dan munaqasyah skripsi, tidak ada khutbatul wada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu yang menuntut tidak ada wisudawan. Sehingga acara kita tetap bersyukur mereka tamat saja, alhamdulillah. Tapi ini juga menjadi ibarah dan pelajaran untuk para santri-santri yang lain, yang ke depan kita harus lebih menumbuhkan integritas kemampuan di dalam kepala santri, baik di dalam penyelesaian NHI secara husnul khotimah, program yang sangat terstruktural, ya. Kemudian program itu diselesaikan secara baik, bukan hanya pada pokok dan kewajiban saja, dan harus benar-benar memiliki integritas yang mampu dibawa dalam daya saing di perguruan tinggi yang akan mereka masuki nanti di perkuliahan. Karena program NHI ini bukan program yang kaleng-kaleng, ini adalah program TNI, diwariskan dari tahun ke tahun daripada pesantren Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah yang kita terapkan dari awal pendirinya Misra Arafah. Saya selaku pendiri, kemudian Ketua Yayasan Pimpinan Pesantren menyatakan bahwa NHI adalah tolak ukur sebagai standarisasi alumni kelulusan santri Misra Arafah.
Kalau mereka tidak menyelesaikan paper dan skripsi, kalau mereka tidak pasti berbahasa Arab dan bahasa Inggris, kalau bacaan Al-Quran mereka masih cukup terbantahkan dengan fasohah, tajwid, tahqiq, qiraah dan seterusnya, maka saya tidak akan melaksanakan wisuda. Tidak akan saya lakukan hiporia yang besar. Untuk apa saya melakukan hiporia yang besar sementara saya membohongi atau memanipulasi data, kualitas tidak sesuai dengan fakta. Maka itu yang terjadi dalam acara pada malam hari ini. Baiklah Buya, apa harapan Buya ke depannya untuk tasyakuran dan pelepasan santri di hari berikutnya? Baik, harapan saya ke depan untuk santri Misra Arafah yang tahun ini tamat di MTS Sanawiyah kelas 3 masuk ke kelas 4. Yang ke kelas 4 masuk ke kelas 5. Kemudian yang kelas 5 ini adalah target kita untuk tahun yang akan datang. Yang alumni tahun ini masuk ke kelas 4. Yang kelas 4 tahun ini masuk ke kelas 5, berarti mereka sudah 5 tahun di pondok. Sementara yang nyambung dari sekolah umum ke Misra Arafah di kelas 1 SMA, itu kita sebut dengan kelas ekstensi, yang sudah saya terapkan dari tahun kemarin. Ekstensi atau satu eksperimen. Nanti ketika mereka naik, mereka tidak lagi naik ke kelas 2, tapi mereka naik ke kelas 3. Karena di tahun ini ada kelas 4, kelas 5, maka yang masuk dari SMA, mereka punya target pencapaian yang harus maksimal. Artinya setahun mereka harus menyelesaikan 2 kelas ADI ya. Sanawiyah ya, kelas 1. Kayak kamu misalnya kelas 2 MTS, kamu kelas 3 naik kelas 3. Kalau kamu masuk di sini kelas 4, berarti yang masuk kelas 1 SMA ini kalah saing dengan kamu. Kamu udah 4 tahun, ini baru 1 tahun. Berarti yang masuk SMA di sini harus 1 tahun mengejar 2 kelas pelajaran. Itu yang kita terapkan di Misra Arafah. Nah, pencapaian dan harapan saya ke depan, NHI tahun yang akan datang benar-benar secara maksimal. Maka kita tidak memulangkan santri yang besok yang kelas 2 SMA untuk naik ke kelas NHI sampai menjelang Idul Adha sampai mereka menyelesaikan SKIA. Kalau SKIA mereka tidak selesai, sudah saya tegaskan dalam sambutan tadi, maka mereka saya nyatakan tidak naik ke kelas NHI. Mereka naik ke kelas 5. Dan ini harapan saya ke depan untuk semakin memperkuat integritas, kualitas santri Misra Arafah. Kita boleh baru dalam dunia pendidikan, kita boleh baru dalam dunia sistem, tapi kita sanggup bersaing di dalam dunia pendidikan secara global. Harapan saya bukan hanya pada taraf kota dan kabupaten. Misra Arafah ini punya muakota atau muadalah ke perguruan tinggi di Timur Tengah seperti Universitas Al-Azhar Kairo, Sudan, ya Mesir, Saudi Arabia, Yaman. Itu yang akan saya bangun. Sehingga saya membuat sebuah sistem untuk mempersiapkan anak-anak ini menjadi santri yang bisa menembus di bidang lini, pendidikan, politik, dan semuanya. Saya tidak semua berharap mereka jadi kiai, jadi pimpinan pondok, tidak. Tapi mereka bergerak di bidang daya kemampuan. Maka ada NHI. Di NHI itu yang mau jadi guru bisa, yang mau jadi politik bisa, yang mau jadi birokrat bisa, yang mau jadi TNI Polri bisa. Maka itu harapan saya ke depan, Misra Arafah ini masuk dari segala bidang dan segala lini. Seperti yang saya lihat pada hari ini, memberikan apresiasi kepada tim jurnalistik Misra Arafah yang mewawancari saya. Ini juga bagian daripada memperkuat sistem Misra Arafah. Kita tidak perlu lagi mengundang media-media di luar, tapi kita punya ya media yang bisa kita kembangkan sendiri, yang website yang sudah saya sampaikan kemarin dengan pelatihan dasar konsep jurnalistik. Ini juga bagian daripada proses untuk menunjukkan kualitas dan integritas santri Misra Arafah. Baiklah, terima kasih Buya atas waktunya. Baiklah pemirsa, kami kembalikan kepada rekan kami di studio. Baiklah, terima kasih kepada rekan kami Putri Ayu Tamara yang telah memberikan informasi. Baiklah pemirsa, sekian informasi seputar kegiatan Pondok Pesantren Misra Arafah. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.